Kita mulai Sat ya. Oke. Assalamualaikum Sat. Oke. Eh, Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu Sat. Jadi nama Anda Saya Muhammad Khalil dari Batang. Muhammad Tul. Muhammad Khalil. Kalau di sini sebagai pengajar usul fiqh ya Sat ya. Iya. Nah, itu Usul fiqh. dari tahun berapa Sat ngajarnya? Kalau ngajar dari kalau yang khusus usul fiqhnya ya. Hah? Usul fiqhnya dari 2016-an. Dari 2016. Sebelumnya kan ya ada nahwu dan sebagainya, itu yang pelajaran wali kelas itu adalah insya dan sorof. Kita ada ketambahan usul fiqh di 2016-an sampai sekarang. 2016 sampai sekarang. Itu untuk kelas berapa aja? Kelas Untuk kelas 3 intensif, Nah, 3 intensif itu berarti sama dengan setingkat SMA kelas 2 ya. oh, 3 intensif. Kalau untuk kelas 6 pernah ngajar juga. Kalau kelas 6 saya banyak kan di tauhid. Oh, di tauhid kelas 6. Kelas 5, kelas 6 itu Kelas tauhid. 5, kelas Sama kelas 4. kelas 4. Dari kelas 4 itu yang biasanya paling sering gitu. Kalau Tapi meskipun tauhid di sini juga semuanya kan udah berbasis hot ya, Sir, ya. iya, Karena itu dari kelas 3 intensif ke atas. dari kelas 3 intensif ke atas. Berarti kalau Sebenarnya kelas 1 itu sudah ada unsur hot, cuman hotnya masih tingkat yang 1 lah ibaratnya. oh iya iya, udah Kan lebih hot dulu kan taksonomi hot, ini ya. baru hot tingkat 1. Nah, sudah ada sebenarnya, sudah masuk, cuman kan nggak sebanyak di kelas 3 intensif ke atas. Nah, fokusnya kan di situ, kelas 3 intensif, kelas 4, 5, dan 6 oleh hotnya itu. Oke, mungkin ini kita masuk ke hot dulu nih saat ini. Udah nanya-nanya duluan nih malah tentang hot ya. Mungkin menurut hemat antum Sat, tentang hot itu sendiri apa sih Sat? Terus kenapa itu penting dalam pembelajaran di pondok gitu, terutama mungkin dalam usul fiqh. Terus kenapa itu penting gitu Sat? Hot itu kan higher order thinking skills itu ya. Jadi kemampuan anak itu harus digali lebih utama, ya kan. Jadi istilahnya itu anak itu pandai mempraktekkan dan pandai menganalisa, diantaranya itu minimal di situ, sehingga anak itu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sebagai bekal materi maklumat saja yang di otak, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya benar-benar diterapkan, istilah seperti itu. Dan nanti mengacu kepada kemanfaatan kan di kehidupan ya hari-harian mereka. Kalau ilmu itu hanya untuk dipelajari saja kan teman-teman hanya sebagai apa ya, ya berarti hanya simpan di gudang terus tidak dipakai gitu kan. Hanya sebagai gudang nih, berarti kita butuh hot ini ya Sat ya, biar bisa lebih bermakna gitu ya Sat Lebih ya. bermakna sebenarnya kan, intinya kan di situ arahnya. Oke. Berarti kalau seberapa penting, berarti penting ya Sat ya, karena ya untuk kehidupan sehari-hari gitu Sat ya. Ilmu yang bisa diimplementasikan gitu. Mungkin tadi kalau misalnya latar belakang mungkin Sat, antum sebelum di sini dulu pernah kuliah atau Iya, gimana? saya pernah nyantri di motor, kalau terhitung ya 10 tahunan ya, kalau sama ngabdi sama kuliah ya. Kemudian juga kuliah di Unida juga ya. Di PAI Suludin Oh, itu. Makanya ya dulu sambil ngabdi juga kebanyakan pelajaran tafsir, tauhid juga ngambil di situ. Sebelum pada akhirnya setelah keluar ya akhirnya kembali juga ke pondok lagi. Sudah hampir 10 tahun ini di sini. Yang punya sama, tidak jauh dari itu. Berarti emang dengan pelajaran usul fiqh, dirasa Islamnya itu udah kelotok lah bahasanya Sat ya. Iya, enggak semua. Ya. Ya paling kita ada dunianya di situ. Udah sering ya Sat ya, terlibat, udah cukup lama juga ya di situ ya Sat ya. Iya. Oke, terus mungkin ini Sat, sebelum mengajar itu kan biasanya ada namanya rancangan pembelajaran Sat, kayak RPP mungkin bahasanya. Sedangkan kalau di lingkup KMI mungkin bahasanya Ida Tadris ya Sat ya. Iya. Nah, itu kira-kira ketika antum
membuat i'dad tadris itu apa Sat yang perlu diperhatikan yang berbasis hot gitu Sat. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membuat i'dad tadris yang berbasis hot gitu, apa yang perlu diperhatikan? Itu biasanya berupa pertanyaan yang menggali anak untuk bisa explore gitu ya, dari apa yang akan diajarkan. Yang terutama kita kan kalau buat edat itu enggak tulis apa namanya itu buku terus memindahkan gitu ya. Oh iya. Kita bentuknya ya apa namanya, bisa sketsa ya kan, bisa juga bentuknya contoh tapi yang menyerupai ya kan? Kayak kias misalkan, kayak istilah-istilah itu yang kayak penerapannya bagaimana ya kan, mempraktekannya bagaimana, itu kan juga perlu contoh-contohnya kan, yang sesuai. Nanti kita menggali anak untuk berpikir contoh bagaimana dalam penerapan ini, kan nggak ada ini contohnya adorab kan nggak ada di dalam Al-Quran. Iya. Bagaimana cara penerapannya, nanti di situ akan diterapkan. Berarti kayak memantik gitu ya Sat, si anak ini untuk menggali lebih dalam gitu ya Sat, ya. Nanti akan dijagali lagi apalagi contohnya itu kan, itu nanti anak akan lebih atraktif biasanya daripada kita harus monoton ngobrol sendiri gitu. Ngobrol Cuma sama metode ceramah gitu ya Sat, ya. akhirnya kan kita capek sendiri dan tidak efisien gitu kan. Nah, dengan begitu kan, dengan menggali anak untuk berpikir, malah anak apa namanya, kecenderungan untuk santai-santai, kecenderungan untuk tidur itu berkurang. Karena si anak dipaksa untuk berpikir, memikirkan pelajaran ketika Ya, itu orang ya Sat, ya. berpikir kan nggak bisa tidur. Bener bener Kadang bener. banyak beban mikir aja nggak tidur kan. Iya bener bener. Salah satu ini. Iya, lagi banyak beban susah tidur ya Sat, ya. Oh iya, nggak bisa tidur malah. Oke. Terus Iya, Sat. Gila maktabah soalnya. Oke, Sat. kalau tentang ini Sar, model atau metode pembelajaran yang antum terapin ketika ngajar usul fiqh itu kemungkinan biasanya seperti apa? Seperti model yang berbasis hot, apa pembelajaran hot itu kan ada metode tanya jawab, ada metode heuristik, inquiry, diskusi. Nah itu antum biasanya makainya apa Sar? Oke, saya paling sering ditanya jawabnya itu. Oh, ditanya jawab ya, berarti metode tanya jawab ini ya Sar, ya. Kan di situ ada diskusi kan. Ada diskusi. Anak akan berpikir terus gitu kan. Termasuk apa namanya, menggali potensi anak di situ. Dan kita banyak bertanya, banyak ini, nanti anak ini kemampuannya di mana, ini di situ akan muncul gitu kan. Kemudian tingkat kepahaman anak itu juga kita bisa mengukur, karena itu sama dengan ujian sebenarnya. Iya, ujian yang berlangsung terus ya. Langsung gitu kan. Kita langsung bisa tahu, oh anak ini udah paham, buktinya ketika ditanya bisa gitu. Ya, sebenarnya tatbik kan bisa sambil berjalan di situ ya, evaluasi itu kan. Nah, biasanya evaluasi di akhir setelah selesai ngajar itu, nanti kita coba gali pertanyaan. Kalau gitu nanti biasanya efeknya itu anak itu sudah apa namanya, sudah terlalu capek dan ngantuk, Iya. sehingga anak sudah tidak peduli lagi untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dari awalnya sudah hanya mendengar saja, monoton itu kan. Akhirnya anak ya tambah lama tambah ngantuk. Ketika ditanya itu ya enggak maunya susah untuk berpikir itu. Maunya ya selesai lah istilahnya begitu. Udah waktunya gitu. Waktunya udah mobil ini. Apalagi udah mepet. Udah mepet. Nah, kalau di sela-sela itu kan kita sudah sambil gali. Selain untuk menekankan stressing ya, anak-anak ketika ditanya kan dia harus berpikir kenceng itu. Biasanya itu akan lebih mudah teringat. Oh iya. Saya metode tanya jawab kan lebih kadang-kadang lebih terekam jelas ya, dan lebih lama ya daripada kita harus belajar monoton sendiri. Jadi begitu. Iya benar-benar. Oke, mungkin tentang metode. Selanjutnya mungkin tentang mengintegrasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan pelajaran itu. Mungkin itu gimana? Biasanya kan pelajarannya kan usul fiqh gitu. Nah, itu untuk mengintegrasikannya itu dengan gimana sih? Banyak kan usul fiqh itu kan monoton ya, beda dengan matematika sudah banyak ininya ya. Nah itu diantaranya kita harus tahu titik poinnya, mana yang akan diambil hotsnya itu, mana yang masih lots, kita harus bedakan dulu. Nah ketika itu hots, maka kita fokus yang di situ. Jadi kita harus mengolah supaya anak itu
bisa terpancing untuk bisa berpikir ke arah situ. Berarti harus tahu ininya gitu ya, Ya titiknya di mana harus bedakan dulu bisa pointernya kan. memancing. Istilahnya oh ini lots berarti ini tetap terkait dengan ini, sedangkan ini ya biasa standar lah ya, Hanya dihafal aja sifat gitu aja kan, tarif gitu. Sedangkan ini harus digali nih sampai pada anak berpikir, kemudian berkreasi dan sebagainya itu kan. Iya. Oke, Sat. Terus selanjutnya mungkin tentang ini ya, salah satu level kognitif itu kan ada kalau di taksonomi Bloom itu kan HOTS itu kan paling tingginya itu kan ada, kalau yang udah revisi itu kan ada C6 Sat. Itu tentang kreasi. Berarti Nah, itu kira-kira kalau misalnya ketika antum bikin RPP itu ada nggak Sat yang dicantumkan mengkreasikan itu Sat? Nah, atau misalnya bentuknya apa, bentuk pembelajaran yang mengkreasikan itu ada nggak Sat selama ini? itu kan ada tingkatannya yang karena ada yang kelas 3 kelas 4 itu kan masih tahapan hotnya masih level agak rendah. Oh, berarti Kalau udah kelas masih 5 kelas 6 itu sudah masuk. Jadi tergantung level ininya, levelingnya. Nanti ada kaidah-kaidah kan juga. Itu kan kehidupan sehari sebenarnya kalau sudah kaidah-kaidah itu kan. Nah itu nanti biasanya di kelas 5 kelas 6. Berarti yang level creating ini nanti di ketika kelas 5 kelas 6. Iya, Itu dalam bentuk, berarti biasanya creatingnya ini kalau di usul fik seperti apa mungkin Sat? ya permasalahan, Permasalahan. menciptakan sebuah permasalahan terus penyelesaiannya bagaimana gitu. Mungkin kayak bikin paper gitu ya Sat, ya. Ada juga Gitu. Nanti dikombinasikan dengan pasaran yang ada nggak sesuai dengan itu, karena nanti berkreasi dari permasalahan itu. berarti Kan permasalahan ini kan berkembang dari dulu sampai sekarang, permasalahannya mungkin agak beda gitu kan. Oke. Selanjutnya Sat, mungkin kendala ketika bikin RPP itu sendiri Sat. Kira-kira yang antum hadapin ketika bikin RPP berbasis hot itu di mananya Sat? Mungkin tantangan atau kendala yang antum hadapin gitu Sat? Kalau Solveig ini memang beda dengan materi lain ya, karena ini kan materi memang cukup berat kalau untuk anak-anak itu ya. Nah, di situ kendalanya bagaimana ini bisa sesuai dengan pola pikir anak seumuran itu gitu loh. Bagaimana bisa diterima dengan ini, sedangkan mereka itu belum merasakan akan kepakai sekarang itu. Belum ini ya, berarti menyesuaikan dengan Menyesuaikan tingkatnya dengan si sekarang anak ini. apa sih digali ini anak itu seumuran ini permasalahannya apa ya. Biasanya seperti itu. Nah, ya di situ biasanya agak repot. Soalnya kalau kita ambil yang lain itu seolah mereka nggak ikut ke dunianya itu. Iya, nggak ngerti ada belum merasakan itu. Nah, jadi ya mereka seolah-olah nggak penting gitu kan. Nah, bagaimana anak itu bisa merasa penting dengan adanya materi ini, itu yang paling utama. Makanya dari awal itu pasti kita isi pengarahan akan pentingnya materi ini itu dari awal. Berarti semacam menyadarkan gitu bahwa ini Menyadarkan tuh dulu, penting yang gitu. harus Biar kita- kita realize dulu ya Sat, ya. Yang harus kita bawa di sana dunia alam bawah sadar dulu. Oke Sat, selanjutnya antum ada nggak Sat kayak dokumen-dokumen atau ibaratnya kayak pedoman implementasi hot gitu Sat, dari dari KMI atau mungkin dari Dewan Guru, bacaan-bacaan tentang kayak gitu disediakan nggak Sat? Ada. Termasuk untuk soal-soal ujian semesteran juga ada. Berarti kayak untuk soal berbasis hotnya tadi ada pedomannya gitu Sat, ya? Ada. Jadi pada saat kita pertama kali masuk setelah liburan semesteran, nanti ada ada seminarnya, seminar hot, nanti dipaparkan, nanti didiskusikan, kemudian bagaimana penerapannya itu ada. Termasuk ketika mau ujian semesteran itu juga ada pedomannya, pembuatan soalnya bagaimana. Termasuk ini ya Sat, ya, sumber daya kayak media atau yang bisa yang akan digunakan ketika pengajaran berbasis hot itu disediakan ya Sat, ya, dari ininya ya. Oke. Terus kalau menurut hemat antum nih Sat, ketika antum ngajar Sat, antara pengajar dengan antara pengajar dengan murid lebih aktif mana Sat ketika pembelajaran di dalam kelas gitu Sat? Sebenarnya kita
sampai mencapai 50-50 itu sudah bagus. 50-50 berarti ya Ustaz ya. Daripada kita harus dominan itu. Apalagi kalau sudah sampai di atas yang dominan santrinya, itu sebenarnya di situ akan lebih menarik. Lebih menarik gitu ya Ustaz ya. Jadi anak-anak itu sudah artinya sudah tertarik dan sudah ikut ke arah coach itu. Iya, punya curiosity yang besar gitu, berarti udah berhasil gitu ya Ustaz ya. Itu minimal 50-50 kita. Jangan sampai dikurang dari itu. Kalau kami berbeda seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau berarti selama ini yang antum lakukan ketika mengajar itu ya 50-50 tercapai lah ya Ustaz ya. Ya 50-50. 50-50. Ya, interaksi itu kan terjalin terus. Itu sangat mengurangi anak-anak yang tidur itu. Iya iya. Biasanya karena Kami memang ada permasalahan hampir besar di nggak pernah, walaupun usul fik ya dengan seumuran anak segitu, itu saya perhatikan hampir nggak ada yang tidur. hampir nggak ada ya. Kalau yang ngantuk sedikit ada, tapi posisi masih standby. Tapi kalau sampai tidur itu tidak. Nggak ada ya. Berarti emang benar-benar mereka terpancing untuk berpikir gitu ya Ustaz ya. Ketika pembelajarannya. Oke, selanjutnya mungkin kalau ini tadi mungkin sebenarnya udah terjawab Ustaz, tentang penilaian formatif tadi. Formatif itu berarti penilaian yang berlangsung di ketika pembelajaran. Kalau yang di akhir itu kan sumatif Ustaz. Nah, kalau yang pembelajaran berarti karena antum tadi pakai metode itu tadi yang tanya jawab, berarti itu langsung ya Ustaz ya. Penilaian formatif itu langsung include sama ketika model pembelajaran tadi ya, itu berarti langsung sekalian penilaian formatif ya Ustaz ya. Oke, ini penilaian formatif. Terus selanjutnya kalau untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi HOT itu tadi berarti tolak ukurnya ya itu tadi jadi mereka bisa bertanya, mereka bisa itu tadi ya Ustaz ya. Mereka jadi aktif di kelas, itu tolak ukurnya gitu nggak Ustaz? Ya di antaranya itu salah satu unsurnya begitu. Sehingga anak itu apa namanya itu nyambung gitu loh. Karena usul fikih ini memang nggak seperti pelajaran yang lainnya untuk bisa diterapkan kayak langsung gitu ya. Karena dia kan berbasis Kadang-kadang kaidah anak-anak yang begitu, harus di kaidah harus pahami dulu dan sebagainya itu mereka nyambung itu sudah unsur pertama. Kemudian bisa berdiskusi itu sudah unsur berikutnya. Apalagi sampai mereka itu bisa diskusi masalah permasalahan dan menciptakan masalah apa yang baru yang belum terbahas itu kan. Berarti kayak kontekstualisasi gitu ya. Kayak sekarang dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Dulu itu nggak ada apa media, hukumnya itu sekarang ada dibahas gitu media ya. itu kan penting gitu kan. Tapi berarti kayak diskusinya itu ada berlangsung diskusi juga nggak Ustaz, selama pembelajaran? Iya, kan kita nggak 50-50 itu kan acuan minimal. Acuan minimal. Berarti maksimalnya mungkin santrinya disebutnya di atas 60 ya. Jadi itu lebih apa namanya itu interest gitu ya, lebih nyaman harganya. Walaupun ada 1-2 anak yang memang itu jadi kendala, memang dunianya bukan dunia usul fiqh, tapi karena sudah dipahamkan dari awal itu, anak itu jadi tetap terbawa. Karena kan kita memahamkannya bukan usul fiqhnya, kita memahamkannya ini ilmu penting kehidupan ke depan bagaimana dan sebagainya itu. Jadi kayak memantik mereka untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Bukan menjadikan ini menjadi bekal nanti pengajar usul fiqh ya, bukan. Iya. Bener. Kalau itu nanti yang nggak begitu mendalami itu nanti dia nggak tertarik. Iya. Dia punya cita-cita yang lain, aku mau jadi ini gitu. Nggak terlalu penting gitu. Akhirnya nggak belajar ya. Oke, terus mungkin apakah ada perubahan yang terlihat gitu Ustaz, dalam kemampuan berpikir setelah menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis HOT ini tadi Ustaz? Kalau perubahannya jelas ada dengan sistem yang berbeda ini ya. Kalau sebelumnya kan memang kita dominan di LOTS itu, dan setelah kita kembangkan di LOTS itu, jadi kesadaran anak akan penerapan ilmu yang ada itu lebih tinggi dan semangat anak juga lebih terbawa. Semangat untuk mengetahui ilmu lebih banyak gitu Ustaz. Oh ternyata ini penting. Yang awalnya nggak begitu dirasa ya biasa-biasa saja. Setelah kita sudah mulai ikut berpikir bersama, ya kan, daripada harus mendengarkan pasif gitu ya. Itu mereka malah nggak begitu mendalami gitu. Oke.
kalau misalnya dari ranah afektif sendiri Sat, ada nggak kira-kira perubahan yang terlihat gitu Sat? Mungkin ranah afektif kayak dari perilaku atau gimana gitu, ada pengaruhnya nggak dari Ya, pembelajaran Coach? kalau yang usul baik ini kan eh, lebih ke bukan ke sikap atau etika ya sebenarnya ya, Iya iya. tapi lebih ke permasalahan keseharian yang ada gitu ya. Ya kalau restunya sih nampaknya belum begitu banyak, karena itu kan kayak menghadapi masalah apa. Sedangkan mereka itu pada umuran itu kan masih belum terlalu Masih belum gitu terlalu loh. banyak saja. Nah, Eh, yang penting ya paling utama ya mereka apa namanya itu ingin berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara itu, cuman bagaimana penerapannya itu kan. Inamal amalu binniyat itu kan ada kayak masuk kaidah juga kan. iya iya iya. Ya, itu kan lebih ke semangat ya pembelajaran. Oke. Kalau ininya Sat, kalau tadi kan udah ada pertanyaan tentang problem ketika menyusun RPP Sat. Kalau sekarang mungkin problem ketika pembelajarannya itu sendiri Sat. Pembelajaran berbasis hot itu sendiri yang antum merasakan itu apa Sat? Itu kalau nanti RPP-nya ya persiapannya. Nah, kalau tadi kan RPP-nya gitu dari antum harus menyesuaikan gitu. Nah, kalau sekarang ketika pembelajaran itu berlangsung Sat. Iya, itu diantaranya anak-anak itu kan nggak semuanya akan fokus ke pelajaran usul fiqh. Dia akan ke yang lain ya. Bagaimana kita harus bisa membawa anak itu seolah-olah juga masuk ke dunia usul fiqh gitu. Oh, Sedangkan dia sukanya fisika atau bahasa Inggris, ya kan? Bagi anak itu kan nggak begitu menarik materi usul fiqh. Nah, bagaimana kita apa namanya itu mengarahkan anak paling tidak merasa penting pelajaran ini, meskipun saya tidak harus nanti jadi guru usul fiqh dan sebagainya itu. Nah itu yang harus yang apa namanya jadi tantangannya di situ sebenarnya. berarti di menarik minat anak tadi ya Sat, ya, untuk kemudian bisa memikirkan pelajaran usul fikih ini. Kalau anaknya memang setaranya tinggi, kita mudah untuk bisa apa, tapi kalau anak itu belum begitu ini, apalagi dari kematangan mental seumur segitu kan belum sepenuhnya. Makanya kan mereka mulai apa ya, akil aja kan belum lama. Kamis ya Iya iya. bisa membedakan ini itu kan mereka masih tahapannya baru Masih awal-awal baru masuk awal ya. dihadapi dengan permasalahan ini gitu kan. Nah itu kita harus effortnya tinggi di situ di kelas ya. Mungkin terakhir tentang ini Sat, harapan antum ke depannya tentang pembelajaran berbasis hot, terutama dalam materi usul fiqh ini di Pondok Razak sendiri kira-kira gimana? Mungkin ada peningkatan dari sisi mananya gitu Sat, yang menurut antum perlu. Jadi dalam penerapan sehari-hari itu anak-anak itu sadar penuh ya akan pentingnya pelajaran usul fiqh. Ya, dengan adanya kesadaran penuh dari anak-anak yang sedang belajar itu, yang pertama anak itu akan ada semangat dalam mempelajari ilmu ini. Nah berikutnya anak itu akan terbiasa dengan permasalahan yang ada. Ini kan teori, pada saat prakteknya itu kan di sana ada sebenarnya, cuman kan hanya diteorikan ya. Nah bagaimana di prakteknya ini mereka menjadi tuntunan gitu, supaya tidak keluar dari jalur dan nilai-nilai agama. Intinya di situ. Itu kan di sana banyak kehidupan sosial permasalahannya. Berarti di ininya Sat, ya, kesadaran lebih ini. Nah, nanti anak-anak kan di masyarakat akan banyak berkiprah. Kita akan menjadi rujukan sebenarnya. Jadi rujukan di situ ya. Banyak permasalahan di sana dalam kehidupan sosial itu. Nah, yang mana mereka kalau nggak sadar betul ditanya tentang masalah kehidupan sosial keseharian, padahal di situ ada tuntunannya, ya kan mereka kan bingung. Iya. Yang diharapkan mereka itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi pada saat sudah di masyarakat itu ilmu ini akan menjadi dasar pemecah permasalahan di sana. Iya. Karena udah tahu kaidahnya ada seperti gimananya, tinggal menerapkan gitu ya. Dan itu juga banyak dipertanyakan di masyarakat juga kan. Selain fikih ya. Iya iya iya. Soalnya kan juga sangat mudah sekali itu.
karena usul fik sendiri kan sebenarnya kan kalau bahasa lainnya kan fikul akbar ya Ustaz, ya. Sebenarnya fikih gitu ya. Iya, tentangnya seperti itu. Oke, mungkin. Siap. Mungkin gitu aja Sat untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya mungkin. Oke. Oke. Terima kasih. Punten. Ya.